Halo, selamat siang. Ketemu dengan gue lagi, admin Warbut. Hey, ada yang beli apa, Liva? Kali ini admin Warbut mau menjelaskan tentang berapa sih modal usaha untuk bikin warung kelontong. Tapi kita pause dulu nih, ada yang beli. Bentar ya. Kita lanjut. Jadi kita lagi bahas berapa sih modal untuk buka warung kelontong. Nah, jadi kita sambil duduk aja santai ya. Oke, sebelumnya yang baru bergabung, yang baru join di channel YouTube Warbut Shop, selamat datang, selamat salam kenal, salam sukses selalu. Kita sharing-sharing aja, bukan untuk mengajarkan tapi diskusi. Siapa tahu ada poin-poin yang teman-teman tunggu-tunggu. Tapi sebelumnya nanti kita lanjut lagi. Ada yang beli. Oke, lanjut lagi. Jadi kita diskusi aja sambil sharing-sharing. Siapa tahu ada poin-poin yang teman-teman bermanfaat untuk teman-teman gitulah. Jadi kita kalau ngomongin modal awal dari membuka Warbut sebenarnya gini sih. Kalau kita pribadi, karena prinsip orang tuh pasti beda-beda. Kalau yang pertama kita, ini pribadi admin Warbut Shop ya, pribadi warung kita sendiri. Jangan pernah minjam ke siapapun, ke bank, teman, dan lain-lain yang pernah minjam. Karena apa? Selain berbunga, nanti kita akan dikejar-kejar, banyak pikiran dan lain-lain. Kita lebih ke, kalau bisa dana keluarga, misalnya saudara yang bisa dipercaya. Karena apa? Sifatnya membantu, bukan sifatnya ada bunganya gitu. Jadi gitu. Jadi ya kalau ngomongin awal Warbut, ini pengalaman Warbut aja ya. Jadi pertama Warbut buka ini di tahun 1980. Ini usaha dan warung milik keluarga sebenarnya. Pada saat itu kita modal tuh awalnya kecil banget. Jadi kalau kita ngitungin nominal secara tahun dulu mungkin puluhan ribu lah. Puluhan ribu itu anggaplah misal dulu 50 ribu nih. Mungkin pada tahun ini 50 ribu itu mungkin sekarang 500 ribu, itulah perkembangan ekonominya, karena kan sekarang kebutuhan udah meningkat. Nah, balik lagi nih, misal lagi nih, jadi kalau mau usaha warung apapun itunya, jangan satu yang pernah minjam. Ada pelanggan kita, nanti kita sambung lagi. Black. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada yang beli seperti biasa, admin Warbut. Jadi kalau ada yang beli kita pause, kadang kita lanjut aja sih. Nah, jadi terusin yang tadi. Jadi itu modalnya semampu kita. Misalnya kita ada 50 ribu, ya belanjain dengan yang 50 ribu itu. Makanya yang terpenting itu di manage semuanya. Jangan pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Misalnya omset hari ini misalnya nih ya ada cuman 300 ribu, pengeluaran kita hari ini 300 ribu, udah minusnya udah banyak. Jadi harus ditata, di manage semuanya. Kalau kembali lagi, kalau kita ngomongin admin Warbut Shop ini, jadi misalnya ada dana 200 ribu, kita belanjain 200 ribu. Ada dana 500 ribu, kita belanjain 500 ribu. Jadi biar dana itu muter pelan-pelan, dikit demi sedikit. Misalnya punya dana untuk anggaplah punya dana misalnya cuma 300 ribu nih, kamu beliin apa yang kira-kira kosong di warung. Misalnya sunlight 3 piece dulu, atau spray 3 piece dulu, atau minyak goreng 2 piece atau 3 piece dulu, baru sisanya snack atau kebutuhan lain, sampai dengan total 500 ribu. Jadi nggak usah ngoyo harus belanja banyak, enggak. Kita tuh awal-awal begitu, pelan-pelan. Jadi mungkin kalau bisa dihitung sehari kita bisa tiap hari kita belanja pada saat itu ya. Jadi misalnya sekarang cuma ada 200 ribu nih, belanja tolak angin sedus dulu, terus ini yang sasa-sasan. Jadi sampai tiap hari itu melengkapi kebutuhan Warbut. Jadi jangan harus ada dana gede, enggak juga. Nah, kesini-sininya kira-kira omset udah banyak, untung udah gede, baru boleh belanja banyak-banyak. Misalnya kuantiti yang tadi belanja 500 ribu ditingkatin jadi 1 juta. Nanti akan ketemu tuh. Ada yang belanja dulu. Halo. Wah, teman-teman ya. Jadi gitu men. Ada yang belanja kita
kita intermezzo dulu ya. Ini anak-anak ini dari kompleks seberang. Kenapa selalu kesini? Karena kita dari awal kita selalu bilang, apa yang mereka cari nggak ada di sini, kita lengkapin, gitu. Itu solusinya. Kita pas dulu aja ya, biar asik ya. Halo teman-teman, termasuk dari Warbut, itu Warbut ya. Ketawa dia, malu si kakak. Oke, kita lanjut lagi. Baik yang beli tadi jadi banyak iklan. Aduh, ada yang beli lagi nih. Kita pause lagi. Bentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi gitu garis besarnya. Intinya mau buka warung usaha apapun, tapi lebih fleksibel sih emang warung lontong. Kita kan lagi bahas warung lontong. Jadi gitu. Seadanya dana dan seadanya uang. Sambil dilengkapin pelan-pelan. Lu tuh kayak gitu, warbut itu dulu setiap hari belanja. Yang tadi gue bilang, jadi ada uang 200.000, kita belanjain 200.000, apa yang kira-kira kosong di warung. Pelan-pelan dulu tuh kita gitu, pengalaman kita. Jadi kita nggak ada pinjaman masuk, nggak ada pinjaman dari siapapun, nggak ada. Lebih pure 100%, mungkin 10% dana keluarga pribadi. Kayak galon. Dulu galon tuh awal-awal cuma 2 kita punya. Pelan-pelan nyambung 3. Sekarang udah total ada sekitar 15-an, 16. Karena space juga tadi kan kita mau banyak, cuman space kita nggak ada tempat juga. Dan biasanya kalau puasa kita udah pinjemin nih. Tergantung kita mau berapa galon dipinjemin, karena apa? Di sini tuh cepat pergerakan untuk galon. Kalau gas 3 kilo kita ada 30 tabung gas. Kalau yang besar kita ada 20 tabung besar. Kalaupun mau nambah kita tepatnya udah terlalu sempit, susah jadinya. Jadi sengaja area depan sini untuk nongkrong anak-anak ngopi-ngopi sambil gitaran kalau malam gitu. Jadi gitu garis besarnya. Ada dana berapapun belanjain sesuai kebutuhan apa yang habis di warung kalian kayak gitu. Jadi nggak usah harus belanja besar. Misalnya cuma ada 50.000 nih hari ini, belanjain aja 50.000 yang kira-kira untuk ngelengkapin warung kamu. Misalnya 50.000 dapat kopi berapa renceng kan di apa namanya, di agen atau distributor sekalian, kan lumayan kayak gitu nambah kelengkapan warung. Kayak beras, awal-awal kita dulu belinya mungkin satu jenis doang, sekarung. Sekarang udah ada berapa jenis, macam-macam. Minimal kita per minggu tuh 5 karung minimal tuh, udah pasti habis, pasti kurang gitu. Terus kayak snack anak-anak nih banyak. Jadi gitu aja teman-teman ya, pokoknya jangan lupa di subscribe. Selamat.